Perkenalkan, nama saya Jamal Mirdad. Saya dilahirkan sekitar 29 tahun yang lalu. Saya dilahirkan di kota kecil di Sumatera, Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Lubuk Linggaunya itu ada kampungnya lagi namanya Beringin Teluk. Itulah tempat saya. Saya dilahirkan dari 7 bersaudara. Saya anak bontot dari 7 bersaudara. Saya dibesarkan umur 1,5 tahun hijrah ke kabupaten lah, ke kota Lubuk Linggau. Jadi nggak ada yang spesial sekali Bapak Ibu ya. Hijrah kota Lubuk Linggau dan saya tinggal dengan orang tua. Jadi orang tua saya pedagang sembako. Bapak saya pedagang sembako, ibu saya pedagang sayur-sayuran di kota sana, di dekat pasar sana. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang cukup pas-pasan dan di tengah pasar, Bapak Ibu. Nama pasar daerah kami itu namanya Pasar Satelit. Bukan di atas awan ya. Namanya aja Pasar Satelit. Jadi saya memang SD-nya pun dekat pasar. Jadi bahasa saya kadang bahasa pasar, Bapak Ibu. Menariknya saya memang matre, Bapak Ibu. Saya sedikit berbagi kepada Anda bahwa siapa sih yang berbicara di depan Anda ini luar biasa nggak sih? Enggak. Biasa aja. Saya juga sempat nyemir sepatu. Itu tukang semir sepatu yang Anda lihat tuh, kan nggak pernah tahu kalau dia penerima kapal berikutnya. Nah, tadi ada yang merasa dari kampung, benar nggak? Dari kota-kota kecil, kayak dari apa namanya tadi, Garut gitu ya. Lampu merah di kota Anda berapa? Nggak ada lampu merah. Oh ada ya. Lubuk Linggau tuh ada 3. Terus ditutup 1 tinggal 2. Yang hidup 1, satunya kelap-kelip kuning aja. Tiba-tiba saya pulang kemarin, alhamdulillah nambah 1 lagi, perempatan. Kali ini perempatan, kemarin pertigaan semua. Ya, akhirnya Lubuk Linggau dengan resmi saya katakan ada perempatan lampu merahnya Bapak Ibu. Loh, Anda kan sering dengar kaset, sering apa, ada 2 mati, dihina-hina mulu, sekarang ada. Tapi saya nggak tahu, ternyata kota kecil itu melahirkan 2 orang penerima mobil mewah dari Tianxi. Jadi saya waktu itu Bapak Ibu kawan-kawan rekan-rekan benar-benar anak pasar. Jadi saya tukang semir sepatu dan waktu itu saya ingat sekali bayaran sekolah saya waktu itu cuma Rp300 1 bulan. Hasil saya semir sepatu itu 1.000 sehari minimal, kadang 2.000. Karena kakak saya ngagen mobil yang paling tua, jadi teman-teman dia langganannya sama saya kalau nyemir sepatu. Jadi saya punya penghasilan sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah tahun 90-an. Dan waktu itu saya sudah bisa bayar uang sekolah sendiri, ayo, dari SD. Tapi sayangnya ibu dan bapak saya melarang keras. Kalau kamu ada uang lebih, kamu simpan buat kamu jajan, buat apa terserah. Tapi kalau untuk uang sekolah, itu yang saya sangat respect dan saya sangat salut dengan orang tua saya. Biarkan ibu dan bapakmu masih sanggup untuk biayainya. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu orang tua saya. Dan terus singkat cerita, saya semir sepatu sudah Bapak Ibu. Dan hasil semir sepatu itu berbekas. Karena duitnya peringatan kan nyarinya. Habis sekolah nyari duit, wah nyemir sepatu. Jadilah selimut. Donen-donen saya biasanya yang datang ke rumah, biasanya saya tunjukin. Itu selimut merah hasil semir sepatu. Jadi hangat sekali itu. Ya. Sampai sekarang saya bawa kemanapun. Itu selimut ya. Kalau artis-artis kan suka ada boneka gitu ya. Sekarang bronze line kita ada juga yang selalu dibawa kemanapun. Selimut. Selimut merahnya. Oke. Itu keringat sendiri belinya. Singkat cerita SMP saya jadi apa? Backgroundnya luar biasa. Dagang Bapak Ibu. Dagang rokok. Ya, pernah. Dagang kaset bajakan. Dulu belum CD Bapak Ibu, masih kaset tip. Pokoknya sibuk nyari duit Bapak Ibu dari kecil. Beranjak SMP udah jualan kaset bajakan SMA. Jadi SMA tuh saya jualan togel Bapak Ibu. Kebetulan kakak-kakak saya dari 7 bersaudara, 5 bandar togel. 2 enggak. Saya dan kakak perempuan saya enggak ikutan togelan. Tapi saya direkrut jadi tukang rekat togel. Akhirnya mau nggak mau saya terlibat di situ. Benar duitnya lemari-lemarian Bapak Ibu. Selemari. Puncaknya sahabat kita Pak Sutanto naik jadi Kapolri. Semua perjudian dihapuskan. Termasuk juga kakak saya dan bandar-bandar yang lain ikut dihapuskan. Terus jackpot. Oh SMA, kelas 2 SMA. Saya ingat sekali saya ranking 7. Keren ya. Lumayan lah. Sibuk nyari duit Bapak Ibu. Saya dapat sehari itu minimal 2 juta lah, setoran paling 1 juta. Sisanya buat apa? Simpan.
Saya dulu SMA gaya betul Bapak Ibu. Orang belum ada pakai HP, saya udah pakai HP. Duit saya, di dompet penuh. Orang mau makan bakso traktir, apa aja. Saya pernah meracuni teman saya, nggak pernah perokok. Dulu kan kalau anak SMA beli rokok nggak ada duit, nggak. Kalau dekat sama saya rokoknya bungkusan, nggak terbatas, unlimited. Sampai sekarang di akhirnya perokok, menyesal saya dekat ini ya. Meracuni ya. Itu ada 2 orang lagi sahabat saya perokok berat gara-gara saya. Dekat-dekat saya punya banyak duit. Nah dulu di otak saya gini-gini, kayaknya gelap banget ya. Masa lalu Pak Jamal ya. Dulu di otak saya Bapak Ibu, H3. Halal, haram, hantam. Yang penting uang. Jadi kalau Anda mau ngomong gila-gilaan, hayu. Saya dibesarkan di lingkungan semasa SMP, semasa SMA narkoba. Tuh nyimeng di sana, ada yang bentuk naga lah. Itu mah bukan lin-linan Bapak Ibu. Kilo-kiloan. Kebayang nggak? Kilo-kiloan sekarung gitu. Ekstasi itu bukannya sebutir 10 butir, ribuan. Gila nggak? Sabu, ngebong-ngebong gitu. Dulu saya alhamdulillah sekali nggak kena. Gara-garanya lingkungan saya seperti itu, saya ngelihatnya kebegoan-kebegoan yang lucu. Yang nyabu kan? Nih masih yang nyabu, saya kasih tahu. Coba deh kalau Anda sadar, Anda lihat orang yang nyabu. Nyabu, 3 hari 3 malam nggak tidur. Kayaknya tuh segar. Padahal posisi tubuhnya tuh loyo. Tapi otaknya aja tuh yang segar. Terus tidurnya 3 hari 3 malam berikutnya. Gitu kebiasaannya. Saya bilang, kapan nyari duitnya, kapan hidupnya kalau model kayak gini? Nggak kena. Yang suka ajeb-ajeb gitu ya, nginek gitu. Di depan rumah banyak sekali teman-teman kakak saya itu mabok. OD, keluar busa di mulut. Jadi saya pribadi pun ngeliat, buset kalau gue nginek gini, busa-busa mulut gue keluar. Mati nih gue bilang. Dan nggak jadi. Dan itu, mau tau nggak apa? Itu adalah my brother, kakak-kakak saya. Dan beserta kru-krunya. Anda mengerti? Disitulah kerasnya hidup Bapak Ibu. Jadi kalau orang mau ngomong cimeng, ganja, apa itu, gitu ya. Kakak saya itu lebih gila lagi, mau tau nggak Pak keluarga kita tuh? Punya diskotik, punya biliar. Wah kalau miras mah memang udah dagangan Bapak Ibu. Jadi ibarat kate tuh keluarga kita tuh. Kepala iblisnya tuh di hotel Bulingan tuh. Sampai-sampai kakak saya ini mau tahu nggak apa? Orang tuanya kan kenal sama kakak saya. Kakak saya kan udah join bisnis Tianxi. Sampai-sampai, dekat itu, jangan dekat-dekat, nanti rusak. Masih nggak percaya, sudah sekian tahun berlalu. Gitu. Tapi berkat bisnis ini, berkat usaha yang kita akan jelaskan kepada rekan-rekan, Anda tahu yang terjadi? Spiritual perjalanannya telah dimulai. Luar biasa sekali. Dan saya melihat bisnis ini bukan hanya sekedar BMW dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara ngelihat potensi bisnis ini, siapa Anda? Anda paling SMA-nya baik-baik saja, betul nggak? Siapa Anda? Bandar narkoba? Nggak juga. Punya diskotik? Nggak juga kan? Tapi di tengah saya kehidupan seperti itu Bapak Ibu, gini-gini anak pesantren Bapak Ibu. Bingung Anda? Warganya kayak gitu tapi lu pesantren. Tenang dulu, saya pesantren kilat masalahnya. Ya. 6 tahun, 7 tahun deh saya pesantren kilatnya. Banyak ya. Setiap tahun ada seminggu lah siraman rohani, agak baikan dikit lah ya. Bener ya. Di tengah saya SMA, saya pengen sekali berubah Bapak Ibu. Ya ada 2 sisi kan yang masuk ke saya. Ada sisi syaiton yang rojim. Ada sisi angelnya, malaikatnya gitu kan. Ada sisi baiknya. Dan waktu itu saya cuma dihadapkan karena hidup ini kan selalu dengan benturannya dengan pilihan. Setuju? Kita itu dihadapkan oleh sebuah keputusan kecil. Saya kelas 2 ya, karena kan duit nggak masalah kan. Kelas 2 SMA saya pergi ke Bandung, ngelihat kota Bandung. Wih keren-keren. Tak pikirin di kota kita tuh udah gaya betul kan. Lu kebayang nggak kalau 1 juta 2 juta sehari di kantong? Berarti sebulannya berapa sih? 30 jutaan lebih, ya benar nggak? Jadi saya punya uang puluhan juta itu bukan kemarin sore. Kemarin di saat saya usia belasan tahun pun saya udah pegang uang segitu.
Tapi ada sumbernya yang baik, ada sumbernya yang kurang baik. Kalau saya ngomongnya ya, yang kurang baik itu duit dari iblis ditelan sama anaknya jin. Nggak ada yang nempel. Masih nempel hasil aneh semir sepatu. Masih jadi selimut. Hasil yang gituan, bingung saya. Saya lihat sekarang apa yang benda saya beli zaman dahulu masih ada sampai sekarang. Nggak ada satupun. Apa kayak gitu? Ada fotonya minimal gitu ya. Ini ngeri sekali. Termasuk handphone-handphonenya juga nggak tinggal. Jadi poinnya Bapak Ibu, waktu itu saya cuma gundah gulana di tengah andilaunya ya. Tahu andilau? Antara dilema dan galau gitu deh. Bahasa sekarang ya kan. Udah. Saya berpikir oke deh saya akan hijrah. Kenapa saya hijrah Bapak Ibu? Karena saya kan ada siraman tuh. Hijrah tuh kan ada 3 karakter katanya. Kata Ustadz waktu itu ya. Yang pertama, hijrah secara fisik. Caranya transmigrasi. Apa faktor utamanya? Karena ekonomi. Itu wajib hijrah. Contoh, kita tinggal nih di, maaf ya, mungkin di pedalaman Bandung. Makannya susah, udah kerak dijemur-jemur, lahan mau dibuat usaha nggak ada, mau cocok tanam aja nggak bisa, miskin banget hidup. Program pemerintah waktu itu menganjurkan hijrah melalui transmigrasi. Banyak sekali di kota kami itu transmigrasi dari, terutama dari Jawa banyak tuh ya. Jadi ada kampung Jawa di kota kita tuh di Merasi namanya. Itu udah kaya-kaya Bapak Ibu. Dulu datang cuma sebatang kara, bawa bini, bawa anak, cuma disediain lahan sepetak, tempat tinggal rumah yang sangat sederhana. Mereka berjuang untuk hidup, bercocok tanam, nanam padi segala macam, berjuang. Akhirnya Anda mau tahu nggak? Mereka sekarang udah punya, ada yang Pajero, ya jelek-jelek masih punya motor, anaknya bisa sekolah SMA. Tapi lucunya beberapa pribumi, mau tahu nggak? Yang ditinggalin tanah sama bapaknya, yang ditinggalin ruko sama bapaknya, yang ditinggalin bedeng sama bapaknya, jatuh miskin dan lebih miskin daripada yang transmigrasi. Kenapa? Kalau orang tuh datangan tuh lebih ngotot. Contoh nih kita lihat, teman-teman dari Tionghoa. Banyak nggak di kota-kota seluruh Indonesia? Atau orang Padang, jarang yang ketemu miskin, benar nggak? Tionghoa jarang yang ketemu miskin, benar nggak? Yang susah makan, susah hidup, benar nggak? Coba deh Anda pikirkan, kampung Anda, ada nggak orang Tionghoa? Ada, rata-rata hidup nggak? Hidup, maka mereka punya ruko, ada yang punya mobil, ada dagang segala macam, betul? Orang Padang minimal buka warung Padang, benar nggak? Ya, rata-rata dia punya mobil juga, punya rumah juga, anaknya bisa sekolah. Tapi uniknya, pribuminya miskin. Tahu nggak kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau orang datangan, kayak teman-teman dari Tionghoa, mereka datang, jubren. Kadang bawa apa adanya aja gitu loh. Berani nimplokin semuanya modalnya di situ, dijaga bener-bener, bangun. Anda suka bete nggak kalau belanja di toko? Tokonya orang Tionghoa itu lebih pagi bukanya daripada toko pribumi. Serius, bapak saya pedagang, sebelah tuh Tionghoa. Dan ngelayanin pelanggannya bener-bener mantap. Sedangkan kalau pribumi, mau beli, dak dem, mahal kata pembelinya. Dem cari tempat lain deh. Sengak-sengak gitu jawabannya. Cuman teman-teman yang itu, oh enggak pak, memang kita modalnya untungnya sedikit. Orang nggak ada asal sekresek dikasih kresek. Beda loh. Kenapa? Dari segi servis dan segala macam. Teman-teman Padang, apa bedanya warung Padang sama warung pribumi? Ayo. Warung Padang benar-benar dikonsep, masuknya rendangnya dienakin, biar ada orang mau balik lagi. Coba kalau dagangan orang kampung, biasa. Asal jadi dagangan aja. 2-3 bulan, setengah tahun berikutnya tutup. Kenapa? Karena merasa aman, nyaman, karena ini adalah tempat kelahiran saya. Itu yang menyebabkan kenapa kita kurang bisa berkembang kalau kita berada di tempat sendiri. Nah, saya bersyukur karakter saya bisa baik karena saya hijrah yang pertama apa? Hijrah secara fisik. Hijrah yang kedua, hijrah secara akidah. Waktu itu saya dikatakan di situ sama ustadznya, kalau kita nggak bisa ngerubah lingkungan kita harus pergi dari lingkungan itu. Karena masalahnya, kita hidup di dunia ini akan dipengaruhi atau kita akan mempengaruhi. Jadi kalau kita tidak bisa merubah keadaan lingkungan di sekitar situ, mending kita yang cabut kalau mau selamat. Kalau enggak, tinggal tunggu kehancurannya. Jadi waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan saya pengen bener, Bahkan sampai saya join bisnis ini pun saya mau uangnya yang bener. Nah, yang ketiga Bapak Ibu,
selain secara akidah, hijrah yang ketiga dari kita tidak mau mengetahui untuk mencari tahu. Karena itu adalah pembentuk karakter kita. Kakak saya tuh Anda tahu nggak penghasilannya berapa sebulan? Yang 300 juta itu yang paling miskin. Sebulannya. Miliaran semua. Sebulan. Dan itu bertahun-tahun dia penghasilan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak memiliki hijrah secara karakter. Hijrah secara karakter apa? Karena yang tidak tahu, cari tahu. Bukan, kan kalau yang di Islam ngomongnya gini. Kalau nggak tahu, Tuhan kan maha pemaaf. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak cari tahu aja terus bawaannya. Itu namanya ngakalin Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Anda ngakalin Tuhan itu udah ada efeknya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, 3 hijrah itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya hijrah ke kota Bandung. Akhirnya saya kuliah di Unisba. Dan singkat cerita, semester 1, semester 2 saya cari bisnis nggak dapat Bapak Ibu. Mau buka angkot nggak ada duit. Karena trayeknya 120 juta tuh Caum Ciroyom tahun 2003. Sekarang udah hampir 200 juta kalau nggak salah trayeknya. Mau buka wartel nggak ada duit. Untung nggak jadi buka. Kalau buka saya udah bangkrut. Mau buka warnet sama, modalnya gede pisan. Dan saya bermodalkan waktu itu ngomong ke orang tua. Saya ingin hijrah ke Bandung, mau kuliah. Orang tua saya cuma ngomong, Ma, Bapak tuh cuma sanggup 500 ribu satu bulan. Disitulah uang pulsa, uang makan, uang transportasi, uang tugas. Kalau mau pacaran dengan uang 500 ribu. Kalau nggak, ya nggak usah pacaran dulu. Makanya saya dulu uang 500 ribu nggak berani pacaran. Traktir apa sama cewekku gitu kan? Singkat cerita, saya kuliah. Di tengah kuliah saya ditawaran tawaran sebuah bisnis network marketing atau multi level marketing, Bapak Ibu. Ya. Saya kasih tahu kepada Anda, apakah itu saya positif atau saya negatif atau saya langsung join? Jujur Bapak Ibu, saya nggak negatif, saya juga nggak positif. Bisnisnya apa? Saya dipresentasi bisnis MLM. MLM itu apa? Begitu banyak orang-orang di luaran sana yang banyak berpikir MLM itu kayak MLM yang tetangganya pernah jalanin. Kayak MLM bapaknya pernah jalanin. Atau kayak MLM sahabat dia pernah jalanin. Waktu itu saya negatif nggak dijelasin Tiansi. MLM itu apa sih juga nggak ngerti. Banyak nggak diantara orang ngomong dulu, saya emang nggak bisa. Pokoknya negatif deh MLM-nya. Katanya kan ngajak orang, nyari orang, jualan produk, gengsi apa kata orang. Enggak. Padahal tuh orang nggak pernah juga MLM-an. MLM itu apa dia juga nggak tahu. Terus tiba-tiba dia ngomong, saya emang nggak bisa. Sama aja tuh ya kalau saya analogin gini. Siapa yang belum pernah berpengalaman menikah? Acung. Siapa yang belum menikah? Banyak. Saya tanya kepada Anda yang belum berpengalaman menikah di ruangan ini. Apakah Anda takut menikah? Ayo. Apakah Anda pernah berpengalaman? Anda kan tidak pernah berpengalaman menikah. Tiba-tiba Anda berani untuk menikah. Padahal, apakah semua pernikahan semuanya berhasil? Iya juga. Ada tetangga Anda, mungkin ada keluarga Anda yang digebukin lakinya. Serius, ada yang tetangga sebelah sana setelah menikah harta bapaknya dikerok, diporotin, ada. Tapi ada keluarga yang menikah bahagia, tentram, damai, sentosa, ada. Tapi kenapa Anda berani menikah? Pola pikirnya coba yuk kita. Kenapa sih MLM? Ini yang menarik. Kenapa MLM? Saya dulu jujur, saya nggak ngerti. Begitu banyak juga di ruangan ini juga nggak ngerti. Apalagi di luar sana. MLM itu apa? Makanya segera hijrah dari tidak tahu apa itu MLM. Cari tahu apa itu MLM. Dan tepat sekali teman-teman hadir di ruangan ini untuk cari tahu apa itu MLM. Betul? Jadi kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang memutuskan hadir di ruangan ini. Jadi saya dulu, oke deh. Saya dipresentasi, negatif enggak, positif enggak. Ya udah, datang ke pertemuan namanya OPI. Waktu itu dijelasin, Bapak Ibu, semangat sekali. Anda lihat video kan? Anda langsung datang ke pertemuan besar. Saya dulu datang ke OPI yang dihadir oleh Bapak Luis Tandean. Yang presentasi saya Pak Rizky Kanata. Saya tinggalin ke WC. Saya rokokan. Saya makan martabak. Dia sibuk ngoceh presentasi 1 jaman lebih. 2 jaman lu malam-malam. Ingat sekali saya. Apakah saya langsung memutuskan join? Enggak.
Karena saya hadir di pertemuan dulu namanya OPI. Akhirnya saya di OPI, apakah saya dengar presentasi? Saya lihat tadi ada yang pegang BB. Saya lihat tadi ada yang masih pegang SMS-an. Sama persis, dulu gue juga kayak gitu. Orang ngomong apa? Udah tahu. Tapi yang membuat saya dulu pengen tahu, siapa sih Luis Tandean? Orang luar biasa segala macam, pedagang panci dia maju, tak kirain gede gitu ya. Kayak bule gitu ya kan. Tiba-tiba kecil Bapak Ibu. Kucuk. Di tengah kerumunan muncul satu orang. Ya. Muncul dia di panggung, ngomongnya kurang ajar Bapak Ibu. Menusuk hatiku. Kan waktu itu dia jadi sorotan. Ada apa nih? Ngomong apa nih? Dia ngomong Bapak Ibu. Ada 3 karakter orang di bisnis ini. Karakter pertama orang di presentasi mau lihat bukti. Belum ada bukti. Siapa penerima BMW? Justru itu kita. Belum ada bukti. Siapa penerima mobil mewahnya? Nggak ada. Siapa? Itu dia, kita yang nerimanya, dibilang gitu. Karakter yang kedua. Orang yang sudah diinformasiin. Mau lihat bukti. Sudah dibuktiin. Tapi mana BMW? No, di bawah. Mana yang suksesnya? Wah, kalau Anda tahu Pak, yang tadi yang ngomong Pak Naga Sugara, grup beliau aja tuh yang dapat mobil mewahnya 69. Ya. Yang kayak saya gini nih ada 69 orang. Tuh. Jadi poinnya apa? Waktu itu saya ngelihat orang yang sudah dipresentasikan mau lihat bukti, sudah dibuktiin. Mana buktinya? Masih aja ada yang tidak percaya. Bukan tidak percaya ada rewardnya, bukan. Tapi dia tidak cukup percaya diri bahwa dia layak untuk ada di dalam mobil mewah itu. Nah, yang ini yang membuat saya dulu agak berpikir. Ada karakter yang ketiga. Udah mana BMW-nya mana? Itu BMW-nya, tapi dia tetap aja nggak percaya. Ya, karakter yang kedua tadi, dia oke, ada bukti, dia langsung join. Yang ketiga, ada orang yang udah dibukti, tetap aja nggak join. Kenapa? Sederhana Bapak Ibu. Dulu waktu itu saya cuma mikir, coba sok lihat teman tetangga sebelahnya. Yuk, yang undang Anda. Ingat nggak? Kalau Anda pikir-pikir zaman sekarang nih ya, dia ngundang Anda tuh kondisinya kayak apa? Yuk, bayangkan teman sebelah Anda. Udah kebayangkan gampang ingat ya sekarang kan? Nah, ya pasti juga income-nya Anda tahu lah ya kan, berapa, ya nggak? Kadang kan suka ngutang dengan Anda juga. Andai kan 2-3 tahun Pak Luis ngomong, Anda ketemu lagi, dia di dalam mobil mewah, penghasilannya udah puluhan juta, kerjanya jalan-jalan ke luar negeri, menikmati hidup. Spontan Bapak Ibu, saya waktu itu ngelihat pengundang saya. Saya mikir di kelas dia aja nyontek gue. Masa 3 tahun lagi dia dalam mobil mewah, dan saya masih dijemput dia mau ke kampus. Nggak terima saya. Saya kan orang Sumatera, mana ada mau terima digituin. Perasaan bagusan gue deh, lihat atas bawah depan belakangnya kayaknya bagusan gue deh. Oke, saya putusin. Dan waktu itu saya cuma berpikir, kenapa enggak ya saya ambil bisnis ini? Oke deh, saya putuskan saya join. Apalagi pas ke bawah Bapak Ibu, saya lihat BMW, mana BMW-nya? No, mau tunjukin STNK-nya? Nggak perlu, cukup. Ya, intinya apa? Waktu itu saya cuma sederhana sekali Bapak Ibu yang membuat saya sakit hati. Apa coba? Pak Luisnya ngomongnya, bener. Dia ngomongnya tahu nggak apa? Bapak Ibu, Anda tahu nggak sepion BMW itu berapa? 12 juta. Satu Scoopy, bener nggak? Penerima Scoopy, jadi atuh spion. Dan kondisi waktu itu saya nggak punya motor. Saya bilang ini menghina sekali, daripada gue beli spion BMW, mending gue beli motor deh. Dan waktu itu tidak ada yang Scoopy, mobilnya nggak ada. Langsung dulu bintang 3 BMW, otaknya mau nggak mau harus nyampe Bapak Ibu. Nah waktu itu saya cuma berpikir, oke, saya ambil bisnis ini, saya jalankan, saya join Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung, joinnya gadai handphone. Kenapa? Tadi Anda ingat, keluarga saya waktu itu masih bisnis togel, masih bisnisnya ngaco-ngaco, masih. Kalau saya minta uang 2 juta, hitungan menit juga udah nyampe. Serius. Tapi saya waktu itu cuma berpikir, ini untuk jangka panjang, ini untuk hidup saya. Saya ingin mulainya dengan benar dan dengan baik. Jadi uang modalnya saya pun dengan mau yang baik. Ya. Karena gini, waktu itu sederhana. Jadi udah saya gak ada handphone. Karena minta dengan orang tua saya nggak kasih. Ya kan? Kenapa? Karena bapak saya waktu itu, nanti ntar dibodohin orang. Kau tuh wong dusun. Kan ya? Kamu tuh orang daerah. Di kota, ya udah kuliahlah baik-baik. Gak usah lah bisnisnya itu anak pedih. Bisnisnya itu dia ngerti bapak. Dia malah fokus bela kuliah. Kayak gitu dia ngomongnya.
Saya ngomong, "Be, ini beda." "Udahlah, kamu fokus saja kuliah." Saya udah mentok sama Babe. Ya kan? Temennya sama. Enggak juga dikasih. Akhirnya saya gadaikan, saya punya handphone 600.000, saya bisa bintang 2. Makanya yang kata Pak Ruli tadi, saya bintang 2, donen saya bintang 4. Akhirnya nggak ada terima. Langsung, karena waktu itu mau tutup buku, langsung tutup bintang 3, minggu depannya langsung juga bintang 4. Jadi nggak lama-lama ya. Di awal saya cuma sederhana Bapak Ibu. Ngerti enggak, pengalaman enggak, MLM itu apa saya juga nggak tahu. Saya juga belajar seperti Anda. Saya juga datang ke pertemuan OP, datang ke PM, datang ke acara vision seminar seperti ini. Tepuk tangan, semangat, diomongin apa, orang cerita masa lalunya. Saya nggak peduli amat. Saya juga nggak tahu. Waktu itu saya datang vision seminar, orangnya gagap. Bapak Ibu Anda pasti bisa. Wih, saya bilang gagap aja gitu bisa, masa gua kagak bisa gitu kan. Anda kalau saya ajak ke Malaysia, ada sahabat saya, Bapak Haji Agus Tarakan, itu subhanallah Bapak Ibu. Anda pikir udah miskin kan jalankan bisnis ini, kiriman 500.000 motor minjem. Tuh orang lebih parah. Catat, dengar baik-baik. Dia nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Ngomong bisa. Suami istri. Suaminya kerja serabutan, istrinya kerja buruh cuci. Bayangin gimana caranya tuh orang di presentasi mau join. Ayo. Bingung nggak Anda? Bingung kan? Kocaknya Bapak Ibu, mau tahu nggak apa? Dia mau datang ke acara seperti ini, pernah jalan 6 kilo. Saya agak melankolis waktu itu, berkaca-kaca, gemetar ngeliat, kok ada ya bisnis ini ya, kayak gini ya. Dan Anda mau tahu yang lebih spektakuler, hari ini nih, tuh orang hebat banget, lebih hebat dari gue deh. Dia bintang 8, istrinya bintang 8, dia bisa beli rumah, beli mobil, penghasilannya puluhan juta dan jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Jadi bagi Anda yang ngomong, saya nggak bisa, saya nggak ada kendaraan. Inti kalau ketemu sama dia bisa diem tuh. Saya yakin kalau saya ada video, saya videoin muka Anda. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang sempat, hujan Pak, nggak operasinya ini lagi. Tahu ya kan, banyak kan dolen kita yang kayak gitu kan. Udah temuin ada orang kayak gitu. Cepok, ngobrolnya sama orang nih. Suruh dia nulis, tetap aja nggak bisa. Tanda tangan bisa, mungkin cap jempol kali ya dia beli mobilnya. Serius, saya juga terkagum-kagum, terkaget-kaget. Wonderfulnya Tiansi dengan One Vision ini Bapak Ibu. Bisa mengubah yang model kayak gitu loh. Kalau saya mah biasa, orang udah ganteng, ngomong lancar, ya, pede. Pengalaman bisnis walaupun gelap banyak gitu. Anda ketawa, nyeri tahu nggak ngejalaninnya. Kejar-kejaran sama Pak Polisi, maaf Pak Polisi ya, udah nggak lagi. Kalau ada polisi di sini saya mohon maaf, itu zaman dulu. Kita udah tobat. Jadi poinnya apa Bapak Ibu? Dulu saya tidak mengerti apa-apa, sama seperti Anda. Hadir tidak mengerti apa-apa. Datang ke acara vision seminar seperti ini. Datang kata upline aja kayak gini. Dan sungguh luar biasanya Bapak Ibu, saya punya seorang sahabat. Dia yang membimbing saya. Saudara bukan, pemilik kagak, temen juga nggak kenal. Anda pernah nggak kenal sama orang? Nggak kenal. Dulu pernah hampir berantem lagi sama dia. Di Dago tuh, mau presentasi ke prospek saya. Prospek saya itu tukang jemput saya, namanya Agung. Badannya gede, gendut. Ini kalau berantem sama yang tadi nih, hebat nih, sama nih. Lu dari depan, gue dari belakang. Gitu. Tuh orang mau anak motor gitu, dan motornya tuh BMW, subhanallah suaranya. Cemprengnya minta ampun, buang, Anda bete nggak? Rambut gimbal, gondrong gini, ngelihat orang tuh kayak ngajak ribut. Ya. Itu di perempatan Dago, kita udah ngomong. Lu aja nih, lu depan, gue belakang tutusin ya. Oke lah. Dengan tahunya Bapak Ibu, kita mau presentasi, ternyata yang mempresentasikan salah seorang upline saya. Dan orang itu sungguh transformasinya luar biasa. Dari anak, ya kayak gitulah pokoknya mah, rambut gimbal, anak jalanan lah. Tiba-tiba jadi seorang layan Bapak Ruli Wahyudi. Luar biasa. Kalau ngomongin tentang beliau nggak habis Bapak Ibu. Saya ingat sekali saya lapar dulu. Datang ke rumah beliau. Ini kalau hitung-hitungan bisnis, sama yang ke rumah, dimasakin sama mamanya. Kadang nginap di rumahnya, dikasih makan. Pernah ke Jakarta juga. Banyak sekali memorinya bersama beliau. Ini bukan sekedar upline lagi Bapak Ibu. Ya, saudara saya. Mohon tepuk tangannya untuk Pak Ruli Wahyudi. Saya juga kenal dengan ibu beliau, dengan bapak, ya, dengan keluarga besar beliau. Saya dekat. Jadi kalau orang ngomong bisnis ini hanya sekedar ngajak orang, itu mah capek banget. Saya udah kenal beliau bukan setahun, udah 10 tahun. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu ya, nggak ada yang spesial.
Nggak ada yang spesial. Saya pribadi jujur Bapak Ibu, kalau bicara hasil, kita lihatlah sedikit ya hasilnya ya. Ini waktu saya di Eropa nih, Anda lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Ini jaket ini, jaket ini, jaket ini, jaket ini, jaket ini, jaket ini, dan celananya Anda perhatikan. Cuman ada 2 motif. Itu cuma 2 motif, karena saya juga cuma bawa koper 1, koper handbag gitu, warna kuning, cuma 4 lembar bawa pakaian. Untung banget udaranya dingin, kalau udaranya panas bisa side A, side B, side C, side D gitu ya. Wah ini spektakuler, tapi asik jalannya, karena saya punya lingkungan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Berikutnya lagi, wah ini 2006. Jadi kalau Anda tanya ke saya, Pak Tiansi itu ngasilin nggak? Kalau orang mau tanya ke saya, Pak Jamal masih di Tiansi? Pak Jamal, Tiansi itu ngasilin nggak? Bisa untuk hidup nggak? Pak Bu, saya bisa punya penghasilan puluhan juta, itu dari tahun 2006 ini nih. Sampai sekarang. Berarti kalau dihitung udah berapa tahun tuh? Udah 6 tahunan. Namanya bisnis, namanya usaha, kalau bisa bertahan 6 tahun aja bisa menghasilkan puluhan juta. Bagus nggak? Ini di Hong Kong. Nah ini Bapak Ibu, saya OKB Bapak Ibu. Saya shopping sampai 20 juta, sampai dimarahin sama Pak Naga tuh. Saya waktu itu beli, nggak jelas banget deh. Sepatu udah mulai nggak pantas, baju udah mulai nggak pantas. Banyak banget tuh udah nggak pantasnya. Karena waktu ini bonusnya agak sedikit menggila nih. Udah belanja, karena mikirnya apa? Bulan depan juga datang lagi. Jadi waktu itu otak saya nggak ada ini, untung ada Pak Naga. Udah lo, aduh ini OKB kasihan nih. Dan gua kata Pak Naga, dikasih konsultasi keuangan. Akhirnya, udah amitabha bertobat. Dulu saya pakai kacamata aja nggak mau yang harga 65.000. Maunya yang harga 500.000, 2 juta gitu-gitu. Iya, belagu banget gitu ya. Malam Bapak Ibu, dari orang yang punya uang, tiba-tiba jadi kere. Kalau dulu punya uang di kampung, paling buat makan. Mau beli apa sih? Buat jalan kemana sih nggak ada gunanya. Paling natir-natir teman. Kalau di Jakarta, di Bandung kan banyak gunanya. Makanya ini OKB nih Bapak Ibu ya. Foto OKB. Nah ini sama istri saya. Istri, masih pacar waktu itu ya. Masih pacar. Cina, ini ada Jepang. Saya sempat ke Jepang, ini agak sedikit cerita, agak gila dikit nih di Jepang. Saya membangun bisnis di Jepang sama Pak Rizky Kanata. Satu ketika saya ke Jepangnya sendirian. Bahasa Jepang nggak ngerti, bahasa Inggris saya luar biasa kan. Dan menariknya orang Jepangnya nggak ngerti bahasa Inggris, juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Dan hebatnya handphone saya habis baterai. Teman-teman saya yang di Jepang nggak bisa saya hubungi. Dan saya datang ke Jepang, menatap di bandara yang sangat luas. Mau kemana ini? Untung Tuhan kirim satu orang Malaysia. Jadi masih nyambung-nyambung sikit lah bahasanya. Jadi waktu itu kita ya udah deh, dia juga bingung mau pulangnya, udah ketinggalan bus. Udah kita akhirnya datang ke naik tren. Saya agak ingat kalau naik tren ke Ueno, ada hotel dulu sempat menginap sama Pak Rizky. Akhirnya kita nginap di hotel itu juga. Dan itu kegilaan yang saya buat dulu Bapak Ibu. Jadi Anda sekarang gini deh. Anda pikirkan, Anda keluar negeri nggak tahu mau sih jalan mau bisnis, tapi nggak tahu siapa yang mau ditemuin. Dan waktu itu saya ngabisin, kalau hitung-hitung, banyak juga ya, cepean juga nih ngabisin duit ke Jepang. Tapi nggak apa-apa, pengalamannya seru. Nih kota Tokyo ya. Terus ini Oktober 2010. Wah ini cruise ya. Subhanallah. Anda tahu nggak? Ini cerita menarik saya ingin kasih tahu kepada Anda. Ini foto umroh tahun 2012 kemarin. Saya tuh udah punya uang dari tahun 2006. Untuk umroh tuh udah punya uang dari tahun 2006. Atau bahkan yang di sini. Punya nggak penghasilan? Kalau mau dihitung-hitung, ada nggak Anda duit? Ada. Tapi kenapa nggak datang-datang ke tanah suci Anda? Mungkin ke Yerusalem? Ke Mekah? Atau ke Thailand? Karena Anda nggak minta undang sama yang punyanya. Saya ingat sekali, momen ini, waktu itu Korea. Tiba-tiba, memang waktu itu istri saya doanya, kenceng banget gitu ya. Saya subhanallah, istri saya luar biasa sekali ya. Ngingatin saya sholat, doanya luar biasa, spektakuler lah ya. Nanti saya cerita di belakang terakhir di situ. Dia berdoa waktu itu, minta undang ke tanah suci Mekah. Entah kenapa bapak saya pas hari mau berangkat, dia harus masuk rumah sakit ke UGD. Dan hari itu saya nggak bisa berangkat ke Korea. Dan saya nggak bisa juga ke umroh. Tapi entah kenapa hari itu juga saya telepon One Vision. Saya ngomong, Bu saya nggak bisa ke Korea. Karena orang tua saya masuk rumah sakit. Bisa nggak diganti umroh?
Ya udah deh kita usahain. Gampang banget. Dan akhirnya kita berangkat ke sini. Perjalanan spiritual saya datang ke kota Mekah ini Bapak Ibu. Itu yang membuat saya benar-benar amazing. Jadi yang saya dapatkan tadi yang saya ceritain, jalan-jalan segala macam, itu mas sekelumit kecilnya Bapak Ibu. Ini waktu di foto Mekah. Nah ini akhirnya saya ambil rumah. Ini hasil-hasilnya. Ya rumahnya ya sederhana sih Pak. Nggak nyampe kayak rumah Panagok, mau leader lain. Tapi ya alhamdulillah saya bersyukur. Tapi ini menariknya, saya kasih tahu Anda. Di sini ada gazebo. Insya Allah gazebo ini akan mencetak banyak orang-orang yang trauma datang ke rumah saya. Kenapa? Karena datang ke rumah saya kalau konsultasinya ke gazebo, mau tahu nggak apa? Terancam penerima Scoopy, penerima mobil niaga, terancam penghasilannya puluhan juta nih kalau nongkrong di sini nih. Itu area privasi saya bersama belahan jiwa saya, yaitu orang yang konsultasi. Tatap-tatapan. Bahaya itu ya. Ya, saya dapat murah lah rumah ini. Nilainya sih berapa sih? Tahu sih. Waktu habis-habisnya 800. Katanya sih sekarang udah 1 M. Jadi saya tergolong udah cukup mapan lah ya. Ada rumah 1 M ya. Lumayan ya. Umur 28. Beli sendiri pakai keringat. Serius. Subhanallah saya bersyukur. Sederhananya, logikanya, Anda hari ini ditawarkan bisnis ini kembali. Sejarah berulang. Saya adalah penerima reward ke 200 berapa mobil mewah. Saya adalah kesekian ratus, mungkin kesekian ribu bintang 8 Bob yang jadi di bisnis ini. Dan saya juga pernah seperti Anda bintang 3. Prospek yang gak ngerti apa-apa. Datang dengan muka manyun. Kayak ubur-ubur juga tuh. Iya gitu. Hasil dari Tiansi. Iya memang ini. Ada mungkin yang sekarang mukanya masih manyun kayak gitu. Mungkin ada. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu. Hanya satu. Anda cukup percaya dengan Tuhan Anda dan pengundang Anda. Mungkin itu adalah utusan Tuhan untuk membantu Anda Bapak Ibu. Serius. Masa Tuhan datang sendiri? Benar gak? Halo saya Tuhan. Tiansi bagus. Join ya. Atau Tuhan yang presentasi Anda. Coba berpikir sederhana. Kalau Jamal Mirdad, saya yang latar belakangnya, wah subhanallah keren kan? Dunia background hitamnya dan seterusnya. Bisa berubah melalui bisnis ini. Kenapa tidak dengan Anda? Kenapa harus ada pengecualian? Anda tidak bisa di sini. Saya sangat yakin, kita percaya Tuhan pasti adil, betul nggak? Kalau Jamal Mirdad hari ini bisa berubah, apalagi Anda yang tidak lebih buruk daripada Jamal Mirdad, Anda bisa jauh lebih cepat bisa berubah, Bapak Ibu. Jauh lebih cepat. Apa sih Pak kiatnya? Jujur Pak, saya nggak punya kiat. Saya orang kampung. Serius, saya tuh orang desa, orang kampung yang nggak ngerti apa-apa. Yang datang ke Bandung maunya kuliah. Kuliah gimana caranya orang hidup. Dikenalin Tiansi. Ya saya kerjain. Saking polosnya, terkadang orang yang polos itu membawa berkah Bapak Ibu. Bisa penerima kapal kalau polos itu, benar. Kalau udah pinter, kepinteran, banyak banget analisanya. Banyak banget pertimbangannya. Pertanyaannya biasanya yang kayak gitu tuh biasanya bertindaknya kurang. Keputusannya lama. Karena terlalu pintar kan menganalisa. Nanti kalau MLM-nya bangkrut gini gitu. Dan ini akhirnya pulang ini gimana? Kalau seperti itu dan apabila jikalau sesuatu terjadi dan akhirnya saya mengambil keputusan dan mulai menjalankan bisnis ini, apabila saya jalankan panjang banget dia berkomentar diskusi dengan Anda. Nggak join juga, nggak bertindak-tindak juga. Insya Allah tuh orang batas bintang 3 doang. Tapi ini kalau ada orang tuh polos, presentasi, ada penghasilan, Scoopy, berbinar-binar, mobil niaga, semangat dia tuh. Produknya bisa menyembuhkan banyak orang. Join. Ayo, tapi bingung. Jualan, ayo. Nyari kemana-mana, akhirnya bisa bintang 3, akhirnya berkembang bisa jadi bintang 4. Naik, berjuang, nggak ngerti apa-apa, bintang 5. Jalan-jalan ke luar negeri. Dia fokus aja jalanin. Itu saya dulu tuh kayak gitu tuh. Fokus aja jalanin, tiba-tiba saya ngeliat ke samping, ke kiri, ke kanan. Loh. Kok udah jauh banget ninggalin teman-teman saya yang lain ya?
Orang-orang di luaran sana, sok, di ruangan ini, siapa sih yang udah keluar negeri? Ngacung. Leader mah nggak usah. Coba saya pengen lihat, yang udah keluar negeri aja. Coba Pak, lampunya Pak. Yang udah keluar negeri aja, nggak usah gede. Yang udah keluar negeri. Ini 90% belum ya? Nah kemana aja bro? Pak, saya kasih tahu ke Singapura tuh paling 1 juta juga bisa. Pasportnya. Gampang lah. Gopay juga jadi. Tapi buat apa juga ya ke Singapura ya? Pergi pernah keluar negeri dapat cap Singapura gitu. Ngapain? Tapi kalau Anda dikasih gratis mau ya? Ntar umroh lagi, Yerusalem lagi, atau mungkin Anda jalan-jalan, mau nggak? Atau siapa yang udah kerja, maaf banget punten bangetnya cek Sunda teh para runten pisan. Yang udah kerja nih Pak ya, yang udah kerja udah 10 tahun tapi masih naik motor dan motornya masih kredit, punten pisan. Jangan ngacung. Yang udah kerja 15 tahun, punten pisan punten. Tapi belum pernah punya keluar paspor gitu loh. Punten pisan. Maafkan aku nih. Kenapa Anda tidak pernah berpikir bahwa bisnis ini bisa mengantarkan itu kepada Anda? Atau Anda masih berharap akan mendapatkan undian? Dapat motor. Gosok-gosok dapat mobil. Robek, mobil. Poinnya apa? Saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada rekan-rekan di ruangan ini. Anda mungkin sudah sering dengarkan Tiansi, bahkan mungkin nih ada yang pernah konsumsi produk Tiansi. Enak, bagus. Tapi sedikit sekali mungkin yang belum tergerak untuk membangun bisnis ini secara serius. Boleh saya buka sedikit dengan Anda gambarannya? Siapa di sini yang mahasiswa dulu? Ngacung. Yang anak rantauan, mahasiswa ngacung. Oke. Saya ajak Anda hitung-hitungan, boleh? Oke. Kos-kosan Anda berapa sebulan? 600, 500 ya? Jangan yang 2,5 lah, jelek aman. Masih ada sekarang 2,5? Bulanannya berapa? Anggaplah kosan 500 ribu. Setahun berapa? 6 juta ya? Bayaran kuliah Anda berapa? 1 semester? 3 juta. Berarti kalau 2 semester berapa? 6 juta. Berapa totalnya sama kosan Anda? 12 juta. Uang hidup Anda berapa? 1 juta lah ya rata-rata ya. Benar nggak? Itulah transportasi, pulsa makan, uang tugas, segala macam. 1 juta ya. Berarti setahun berapa? Kalau 1 juta 12 juta ya. Ditambah 12 juta tadi berapa totalnya? 24 juta. Betul? 24 juta ya ngonek ya. Yang sekarang yang muliain anaknya coba ngonek-ngonek dikit. 24 juta 1 tahun. Kalau 5 tahun. Berapa duit? 120 juta. Sekarang, wahai mahasiswa. Ini banyak kejadian yang dialami oleh sahabat-sahabat saya. Jauh-jauh merantau. Menghabiskan dana ratusan juta. Pulang kampung. Anda datang ke kota Bandung hanya untuk satu kata. Menang atau Anda pulang sebagai pecundang. Apakah kita sebagai mahasiswa nanti pulang akan ngerengek dengan orang tuanya? Pak, minta modal untuk usaha Pak. Belum selesai. Saat Anda mau menikah, Anda ngerengek lagi ke bapak Anda. Setelah menikah, ngerengek lagi minta tempat tinggal. Kalau gue punya anak, nauzubillah min zalik deh. Ya serius. Ente digedein, dihidupin, dikasih makan, berharap untuk sukses. Benar nggak dari orang tuanya? Saya mewakili bapak Anda nih sekarang. Maksud saya di sini berdiri ngomong kencang-kencang kayak gini, jombo mikir gitu loh. Ya kan? Jangan terlena kayak sahabat-sahabat saya itu udah usia 26, 27, baru nyadar dengan hidup. Baru mau lulus kuliah baru mikir, mau kemana ya? Aduh, pulang nanti gimana ya? Nanti nyari kerjaan. Aku kerja gaji berapa ya? Ujungnya mau minta gaji 5 juta nggak ada yang mau gajiin, gaji 1,5 juta juga diambil, benar nggak? Cicilan motor 500 ribu, kos-kosan 500 ribu habis? Habis, kurang. Kalau kita mau tahu kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, lihatlah orang yang melakukan pekerjaan kita persis sama.
Jadi kalau Anda hari ini jangan protes dengan Tuhan, jangan protes dengan keluarga Anda, jangan protes dengan siapapun. Apa yang Anda lakukan kesehariannya? Apakah Anda hanya cuma ke kampus, ngerjain tugas, having fun, nongkrong, makannya ke pecel lele, ke warteg, and then waktu berjalan, habis waktunya 4 tahun, masuk 5 tahun. Selesai, betul? Mau nggak mau memperlambat masa nyusun skripsi. Kenapa? Kalau udah skripsi, udah wisuda, disuruh pulang kampung. Dan Anda masih jatuh cinta di kota Bandung. Banyak nggak yang kayak gitu mahasiswanya? Jangan tanya ke saya. Tanya ke teman-teman Anda di luar sana yang angkatan 2001, 2002, 2003. Dan mereka akan mengatakan, coba kalau gua dulu mulai berpikir dari seumuran gua, mungkin hari ini sudah berbeda keadaannya. Memang betul terkadang butuh orang yang mengingatkan kita. Hari ini mungkin saya dipakai Tuhan, suara saya untuk mengingatkan Anda. Apalagi amit-amit jabang bayi nipu orang tuanya untuk biaya pacaran, untuk biaya dugem, untuk biaya buka botol. Dan Anda tahu persis bagaimana orang tua kita cari uangnya. Bisnis Tiansi ini bos, Mbak Yu, bisa menjadi solusi Anda. Di saat Anda kelar kuliah, Anda punya penghasilan puluhan juta, pulang lebaran, bawa mobil, dan orang tua tuh mau, ya. Berikutnya Pak, ini reward BMW, wah senyumnya, terus dapat kapal 2008. Oh iya, ngomong-ngomong BMW, itu ada cerita kocak Bapak Ibu. Enggak semua orang pernah naik BMW, benar nggak? Di ruangan ini nggak usah ngacung, ada yang belum pernah duduk dalam BMW, betul nggak? Saya pernah bawa BMW ke Bengkulu, orang mau masuk naik BMW itu copot sendal, ngerti nggak? Segitunya. Saya cuma cerita, Pak, ini spionnya 12 juta, ini mobil harganya 500 juta. Rumah gua aja 150 Pak Jamal. Gitu. Mau masuk ke mobil, buka sendal. Takut kotor. Nggak apa-apa, masuk aja. Saya bilang, santai aja, ini mah titipan Tuhan juga gini. Wah, nggak enak Pak Jamal. Wah ya. Terus dapat kapal. Wah, cerita dapat kapal seru. Saya tuh mendengar kapal tuh 2009. Nggak dapat. 2010. Nggak dapat. Terus ada adik ipar saya tuh nyeletuk. Kak, Jenny. Kalian kan udah ngejar kapal 2 tahun tuh nggak dapat. Iya. Udah. Bayar DP-nya. Maksudnya? Udah bayar zakat malnya. DP dulu sama Tuhan. Judulnya berniaga sama Tuhan. Zakat malnya kan cuma 2,5%. Berapa tuh? 6 jutaan ya? Hitung-hitungannya Mia. Duit tuh di kantong cuma ada 3 juta. Ada masjid nih. Atapnya bocor. Diterjang badai. Diminta nih. Saya janjiin 3 juta. Cuma pas ngeliat rekening 3 juta lah. Terus gue balik pakai apa gitu kan. Dari Jakarta ke Bandungnya. Udah saya tinggalin bismillah. Udah 2,5 kasih. Kita 500 ribunya untuk sampai pulang sini untuk bertahan sampai beberapa minggu berikutnya karena sudah sebentar lagi keluar bonus masalahnya. Makanya saya pede sekali kan. Dan alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu mau tahu nggak Pak? Saya sedekain aja deh. Ini bayar DP-nya bismillahirrahmanirrahim, DP kapal. Saingan saya tuh banyak Pak, Silver Lion. Gede-gede. Saya tuh nggak nyangka dapat. Tapi ingat, saya mintanya sama yang punyanya. Yang tadinya nggak mungkin, yang tadinya matematika logika saya nggak dapat. Bronze Lion, onset juga nggak gede-gede amat, saya volume juga nggak gimana-gimana banget. Sedangkan tetangga sebelah, the best saya volume lah, apalah, luar biasa, spektakuler, extraordinary. Tapi apa? Tuhan berkehendak lain. Ternyata Jamal Mirdad yang dapat kapal 2011 kemarin. Yang hari ini belum dapat Scoopy. DPI nama Tuhan. Ya Allah nih DP Scoopy. Bismillah. Serius? Cobain. DP-in. Yang ngejar mobil niaga, DP-in. Serius, DP-in nama Tuhan. Berniaga sama Tuhan. Bismillah. Insya Allah. Bahwa itu sudah janji yang pasti. Langsung dibalasnya di muka bumi. Singkat cerita saya nikah Bapak Ibu. Dengan BMW sendiri. Ini istri saya luar biasa. Dan biaya pernikahannya mobil Vios waktu itu plus tambah lagi dan itu duit dari Tiansi. Dan menariknya di pernikahan saya itu gini, orang tua saya 7 bersaudara, 6 dinikahin, satu lagi anaknya dia udah tua 80, akhirnya dia jual tanah.
Benar loh, yang saya bilang banyak anak yang mau nikah ngerepotin orang tuanya, bener. Anda lihat aja keluarga terdekat Anda. Kalau mau nikah, ngapain sih ngerengek ke orang tuanya? Orang tuanya jual tanah, jual kebun, jual emas, simpanan, jual mobil, bahkan jual ruko, jual rumah, bahkan ngutang ke bank untuk nikahin anak. Dan waktu itu saya mengatakan, Pak, nah Mal, rencananya Jamal mau nikah nih Pak. Wis, sama siapa Mal? Yang kemarin Mal. Oh, gimana Mal? Nggak usah pusingin. Udah beres sih, tinggal Bapak datang ke Bengkulu, ngomong sama calon mertua, kenalan aja. Semuanya udah beres. Dia mintanya apa? Nanti mintanya banyak-banyak. Kita kan nggak ada duit Mal. Bapak tuh cuma punya tanah satu Mal. Kalaupun dijual paling 15 juta Mal. Udah nggak usah jual tanah, saya bilang. Semua urusan sudah beres Pak. Semua urusan saya udah ngelamar secara lisan. Cuma mereka minta orang tuanya datang. Insya Allah pernikahan ini akan dibiayai sendiri dari bisnis ini. Terus singkat cerita datanglah ke Bengkulu. Habis dari Bengkulu lamaran, udah bingung gitu. Karena waktu saya ngadap calon mertua gimana coba? Kalau Anda jadi calon mertua saya gimana? Kalau Anda punya calon mantu ngomongnya kayak gitu. Pak, kita rencana mau ngeseriusin hubungan ini, mau jadi ini ngelamar Pak. Ya kalau Bapak sih nggak masalah. Biasa orang calon mertua tuh kayak ngomongnya kayak gitu. Seras itu aja. Ya tapi kita punya rencana planning, mau nikahnya biaya sendiri kalau Bapak nggak keberatan. Sedap banget kan. Sebelumnya diajak ke Grand OP atau ke Vision Seminar yang pembicaranya Anda. Orang tua itu kan paling nggak yakin ya. Kalau sudah nikah dengan Anda, anaknya mau dikasih makan apa, benar nggak? Paling orang tua tuh nggak yakinnya kayak gitu. Kalau lu mau suka sama dia mah nikah aja, tapi suamimu kerja apaan sih? Gitu. Nah, ajak ke Grand OP atau ke VS Anda. Udah lamar tuh. Insya Allah disetujui. Jadi pas orang tua saya datang, yang menariknya orang tua saya cuma dengan berkaca-kaca mengatakan, 7 anak bapak mau, 1. Tapi bapak tidak mampu menikahkannya, membiayai. Tapi bapak bangga dan bapak bersyukur sekali kamu bisa jalankan Tiansi dan kamu bisa menikahi dirimu sendiri. Ini keluarga istri saya nih. Wah, subhanallah. Ini wah mantap-mantap nih Bapak Ibu. Ini tiap habis subuh kalau nggak salah depan Al-Quran. Sebulan atau 3 kali gitu hatam Al-Quran. Ini dari yang saya kenal tidak pernah bolong ke masjidnya. Pasti sholatnya di masjid. Mau berada dimanapun. Saya ingatin, keluarga saya tadi gimana? Beres baik. Ya no, mikir, ntar saya puji-puji aja. Jadi saya dapat keluarga yang begitu dekat dengan spiritual, dengan Tuhan. Oh, itu saya senang banget. Saya bersyukur banget. Dan subhanallahnya saya punya istri apa Bapak Ibu yang selalu mengingatkan saya sholat. Bangun di sholat. Itu kan sebenarnya tugas suaminya, bukan tugas istri. Tapi ya, insya Allah belajar Mia, doakan. Ini keluarga besar saya. Wah, tampangnya udah kebuka semua nih. Ini bandar togel, bandar togel, bandar togel, togel, togel. 5 serangkai cowok semua. Dan alhamdulillah, ini sholatnya udah rajin. Ini udah ke masjid. Ini udah, wah subuh aja di masjid. Ini yasinan lengkap tuh. Yang ini masih agak sedikit bandel. Sisanya, ini kakak perempuan saya, ini kakak ipar saya. Dan mereka ngelihat adiknya sukses Bapak Ibu, dapat mobil, Vios, bisa nikah sendiri, bisa punya BMW. Akhirnya mereka serius jalankan Tiansi, belajar, dan akhirnya mereka berkembang, akhirnya mereka berubah Bapak Ibu. Jadi makna dari bisnis ini sekali lagi, bukan sekedar BMW, tapi bisa membawa keluarga saya mencintai Tuhan, yang mencintai agamanya. Ini ayah dan ibu saya Bapak Ibu. Anda juga pasti punya orang tua. Ibu saya udah almarhum di usia 68 tahun. Beliau adalah salah satu inspirasi saya dan motivasi besar saya untuk menjalankan bisnis ini. Tapi saya bersyukur di usia tuanya, anaknya bisa membawa dia kemanapun dia mau, bisa gendong dia. Kemarin pernah sempat datang ke Bandung, dia mau berobat. Dia udah 5 kali stroke Bapak Ibu, 3 kali alhamdulillah mulai produk Tiansi bisa jalan lagi, bisa bangun lagi. Yang keempat
benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya tetap respon. Yang kelima, di ICU dan akhirnya meninggal. Tapi sebelum beliau meninggal, saya bersyukur saya ketemu dengan Tiansi, saya kerjakan bisnis ini dengan serius. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda cinta dengan orang tua Anda? Cinta. Anda sayang sama mereka? Sayang. Anda telepon mereka, Anda nangis. Anda datang seminar, Anda akan dikatakan gitu kok. Tapi bukan itu intinya. Di saat mereka memasuki usia senjanya, seberapa sering Anda untuk menemuinya? Itu pertanyaannya. Saya bersyukur melalui bisnis ini. Sebelum akhir hayat ibu saya sebulan sekali pasti nongol ke Lubuk Linggau. Saya nemenin dia makan, saya gangguin dia, ganti pampersnya, mandiinnya, terus kita bercanda lagi, terus dia, dan saya ada di situ. Terus dia pulang, dia sakit, telepon saya datang. Saya nggak pamit lagi, nggak pamit sama bos, nggak pamit sama siapapun, saya langsung pulang. Masuk rumah sakit, saya bisa kasih yang terbaik. Waktu itu mau dibawa ke Palembang, nggak usah, mengingat usia dan stroke-nya yang kelima. Dan Anda tahu, saya waktu itu cuman pulang, saya dapatkan dia sakit, saya terus temenin dia di rumah sakit 1 minggu full. Saya nggak berani bayangkan kalau saya kerja, Bapak Ibu. Saya nggak berani bayangkan kalau saya seorang pengusaha yang saya tidak bisa tinggalkan pekerjaan saya. Saya tidak berani bayangkan di saat saya pernah membangun jaringan di dalam bus Damri, anaknya meninggal, bapaknya nangis lagi nyopir, mau mengebumikan anaknya aja nggak boleh izin sama bosnya. Saya nggak berani ngebayangin itu. Tapi di akhir hayat ibu saya, di saat dia meninggal, saya yang menuntun La ilaha illallah, La ilaha illallah. Anaknya yang menuntun terus sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, sampai membopongnya ke rumah duka, sampai mandikannya, nyolatkannya, bahkan mengazankannya di dalam kubur. Dan jujur Bapak itu, saya cukup puas saya bisa melayani di detik-detik terakhir ibu saya. Saya bukan orang yang cengeng, gampang menangis, ditinggal orang tua. Saya jujur berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang yang terbaik dia harus pulang, maka mudahkanlah dalam kepulangannya. Kalau sakitnya ini bisa mengurangi dosanya, maka mudahkanlah ya Allah semua. Saya punya ibu, dan saya punya 1 orang ayah lagi. Saya selalu telepon, ketemu ngobrol. Tapi ironis sekali, begitu banyak orang-orang di luar sana nggak peduli. Anda saya kasih tahu, kebanyakan orang menyesal, nangis gimana dan seterusnya, karena terlalu sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau bisnis ini bisa memberikan itu, kenapa tidak? Kalau Tiansi dengan One Vision bisa membuat Anda jauh lebih banyak dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda, kenapa dengan keegoan kita? Ini aset akhirat Bapak Ibu. Saya baru dapat juga, bukan hanya sekedar membangun tempat ibadah, tapi memakmurkan. Mungkin yang Kristen bukan hanya membangun gerejanya, ikut nyumbang, tapi memakmurkan juga gerejanya. Yang Muslim juga gitu, bukan yang hanya sekedar sumbangan buat masjidnya, terus masjidnya kosong, tapi mampu memakmurkan masjid. Pasang bidadari saya Bapak Ibu, sekarang tinggal 1, tapi saya punya mertua, dan itu bidadari saya juga. Saya punya istri yang begitu luar biasa. Thank you. Saya nggak pernah dengar ibu saya marah. Saya nggak pernah minta ibu saya saat dia hidup, dia menolak permintaan anak. Tapi dia udah pergi. Pertanyaannya sekarang, anak yang soleh, doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang belangsatan, bukan Bapak Ibu. Kalau anaknya nggak soleh, nggak diterima juga. Serius. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Dan saya punya tekad, setiap habis sholat saya selalu berdoa, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Rob, berikanlah tempatmu kepada ibuku.
Saya akan berjuang mensolehkan diri saya untuk doa saya biar diterima sama Allah. Untuk membantu ibu saya. Saya nggak tahu dengan Anda. Apakah kita masih terlalu egois berpikir untuk diri kita lagi? Hari ini Anda jadi orang tua, Anda tidak pernah minta bayaran sepeser pun, betul? Ada nggak orang tua Anda ngitung? Selama Anda hidup 30 tahun bersama dia, sebelum Anda menikah, sebelum Anda bekerja, Anda menghabiskan 1 miliar. Bayar ke saya. Anda kan udah sukses. Pernah nggak bapaknya minta kayak gitu, maknya kayak minta kayak gitu? Tapi secerca doa pun kok nggak sempat gitu loh. Saya nggak ngerti begitu egoisnya kita sebagai manusia, nggak ngerti. Saya ngerti, Anda juga orang tua. Anda nggak pernah minta untuk balikin sama anak Anda. Tapi alangkah bahagianya kalau Anda memiliki anak yang soleh, yang mendoakan Anda nantinya, yang membantu Anda di akhirat nanti. Untuk memiliki anak yang soleh, Anda harus punya waktu untuk mendidik anak Anda. Bukan waktu Anda bersama atasan Anda. Bukan waktu Anda bersama bisnis Anda di luar sana. Bukan waktu Anda bersama klien Anda. Tapi waktu Anda bersama anak Anda. Anda didik, Anda kenalkan agama, Anda bimbing dia untuk menjadi anak yang soleh. Suatu hari, anak ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Begitu banyak orang mau memutar kehidupannya untuk kenal dengan anaknya, betul? Atau Anda hari ini mengalami jadi seorang anak yang tidak kenal dengan orang tuanya? Pertanyaannya, apakah Anda akan ulang itu dengan anak Anda? Dan bersyukurlah Anda hari ini punya anak. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang menanti seorang anak. Hari ini saya cuma ingin mengingatkan, kenapa dengan diri kita yang notabene masih saya jalankan nggak sih Tiansi gini, Tiansi gitu, One Vision gini, upline gua gitu, downline gua gini, Tiansi mah udah lama ini gitu. Saya tidak peduli Bapak Ibu. Yang Anda pedulikan cuma satu. Apa yang Anda bisa berikan terbaik untuk anak Anda, untuk orang tua Anda? Berani nggak Anda? Sanggup nggak Anda keluar dari kenyamanan Anda? Keluar, berjuang, nggak lama, 1-2 tahun, tapi Anda berjuang dengan benar, dengan ilmu, bangun aset yang besar. Hari ini yang kita tawarkan kepada Anda, yang kita sodorkan kepada Anda, upline Anda ngotot-ngotot ngajak Anda duduk di ruangan ini, ngotot-ngotot untuk dengerin saya. Keputusan untuk Anda bertindak, membangun sesuatu yang nantinya akan menjadi aset Anda yang besar, yang tahan, yang kuat, yang kokoh. Dan kedepannya Anda akan menikmati hidup, menjalani spiritual dengan penuh rasa syukur, dengan jatuh cinta dengan Tuhannya. Saya lihat Pak Naga pernah ngomong ke Lubuk Linggau, Mal, anterin gua ya ke gereja. Saya Muslim, malu. Beliau memotivasi saya, oh ini masjid dekat, saya sholat juga di masjid ini. Agama apapun itu, Anda Buddha, Anda ke vihara kek, Anda Hindu, Anda ke tempat ibadah Anda. Makanya hari ini Bapak Ibu, peluang, kesempatan mungkin sudah ada di dalam tangan Anda. Mungkin Anda hari ini sudah member Tiansi. Mungkin hari ini Anda baru memutuskan untuk join Tiansi. Tapi izinkan saya mengingatkan ke alam sadar Anda dan ke alam bawah sadar Anda Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini sangat singkat. Hidup kita juga paling banter 80 tahun. 70 tahun tuh 80 tahun mah udah keren banget. 70 tahun. Jujur, BMW, rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi momen-momen bahagia Anda bersama anak Anda, bersama orang tua Anda, bersama istri Anda, bersama tetangga Anda, bersama tempat teman-teman ibadah Anda, itu tidak akan pernah kembali. Begitu banyak, Anda mungkin hari ini masih berkutat dengan finansial, dengan keuangan. Tapi begitu banyak orang-orang kaya di sana, tapi mereka kosong. Melalui hari ini, saya ingin mengajak Anda, kalau Anda belum ketemu jalannya, untuk mewujudkan, menjalani hidup yang Anda inginkan. Untuk mempersiapkan kembalinya kita kepada pencipta kita. Anda lihat bisnis ini, Anda pelajari. Coba Anda bayangkan. Anda hari ini datang ke Vision Seminar mungkin entah untuk kesekian kalinya, atau mungkin untuk yang pertama kalinya. Mungkin Anda duduk di belakang yang dengar suara saya. Bisnis ini hanyalah sebuah pengulangan. Sebuah roda yang terus menerus berputar, terus menerus terulang, terus terulang.
Tahun 2002 Pak Luis dapat BMW, 2002 Pak Naga dapat BMW, 2004 Pak Erick Yong bersama Pak Rizky, 2006 Pak Luli, 2008 Jamal Mirdad, 2009 Pak Jafrial, 2011 Pak X, 2012 Ibu Y, 2013 Bapak Z. Itu hanya sebuah pengulangan sejarah, pengulangan perjuangan, pengulangan keputusan. Saya ingin mengajak Anda cuma berpikir, cuma relax. Anda ambil keputusan, Anda ambil bisnis ini, sama seperti kami dulu. Mungkin Anda sedang down, bisnis Anda sedang tidak baik, atau mungkin makan bisnis Anda sedang baik, Anda sedang semangat jalankan bisnis ini. Anda berjalan, Anda ngotot, Anda semangat, Anda Sparta, Anda grower, apapun itulah namanya. Anda jalankan. 1-2 tahun di sana Anda memutuskan, sudah mulai kelihatan hasilnya, penghasilan Anda mulai naik puluhan juta, Anda mulai menerima. Kita sambut Scoopy Achiever, kita sambut Bapak Tono penerima mobil niaga, kita sambut Ibu Yati penerima mobil mewah, Bapak Budi penerima yacht, plane, villa, cash reward. Hanya satu kata, apabila kita berani memulainya, seorang pemenang, seorang jenderal, seorang pemimpin tidak akan pernah meninggalkan medan perangnya sampai dia menang atau dia mati di medan perang itu. Itulah ciri-ciri pemimpin sejati, itulah ciri pemenang. Bukan yang hanya saya ingin menang, saya ingin dapat sesuatu, tapi mereka berdarah bersama-sama para prajuritnya, bersama para pemimpinnya yang lain. Saya percaya semua di ruangan ini tanpa terkecuali semuanya bisa berubah. Tapi saya tahu sedikit orang yang hanya mendengarkan suara saya yang mengerti maksud saya. Tapi saya percaya akan ada sejarah. Dulu saya mengambil keputusan, saya mengambil komitmen untuk serius menjalankan bisnis Tianzi. Hari ini saya Gold Lion, saya Diamond, saya pemenang, saya menjadi sukses berkat vision seminar Anda. Dan saya tunggu kata-kata itu Bapak Ibu, saya tunggu itu. Saya nggak butuh banyak orang, saya butuh Anda yang mendengarkan suara saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya.